Baik, sekarang kita akan bicara mengenai konsekuensi adanya teori kuantum terhadap perkembangan struktur atom. Jadi atau lebih tepatnya mengenai struktur model atom seperti itu ya, yang bisa ditarik ke masa John Dalton yang menyatakan bahwa atom itu seperti sebuah bola pejal, kemudian diperbaharui oleh model yang diusulkan oleh Thomson, yang dimana dia menyatakan bahwa ada partikel bermuatan dalam atom tersebut, ada partikel bermuatan positif dan negatif, tapi masih belum ada konsep inti atom di situ. Konsep inti atom itu dijelaskan oleh Rutherford, dimana ternyata partikel bermuatan positif itu terkonsentrasi dalam sesuatu yang bisa disebut sebagai inti dari atom tadi. Kemudian elektron-elektronnya itu mengelilingi nukleus atau inti atom tadi. Kemudian oleh Niels Bohr diperbarui lagi konsep atau ide mengenai model atom. Jadi Niels Bohr itu menyatakan bahwa ternyata elektron itu akan mengelilingi inti atom pada orbit-orbit tertentu. Jadi pada orbit-orbit yang tetap. Itu adalah model yang diusulkan oleh Niels Bohr atau disebut juga sebagai model planetary gitu ya. Jadi seperti planet yang mengelilingi matahari seperti itu. Tapi ternyata seiring berkembangnya ilmu pengetahuan di mana beberapa eksperimen lain itu dilakukan, akhirnya diketahui bahwa sebetulnya elektron itu tidak tetap pada orbitnya tertentu gitu ya. Tidak determin atau bisa ditetapkan bahwa dia itu ada pada orbit tertentu, tapi lebih kepada kemungkinan ya, seperti kita sudah singgung bahwa posisi dari elektron itu tidak bisa dideskripsikan secara pasti atau ditentukan secara pasti, tapi kita bisa mendeskripsikan kemungkinan atau perkiraan kira-kira elektron itu berada pada wilayah mana, seperti itu. Itu yang dipropos atau dicetuskan oleh Erwin Schrödinger, yang dimana hingga kini model dari Schrödinger ini yang bisa dikatakan masih relevan ya, walaupun kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kontribusi dari ilmuwan-ilmuwan sebelum era kuantum ini, di mana yang paling terlihat selain Schrödinger itu adalah model yang diusulkan oleh Bohr ya, di mana ada orbit-orbit yang tertentu di situ yang masih akan bermanfaat untuk penjelasan kita kali ini. Oke. Nah, itu sekilas tentang perkembangan model atom hingga ke masa kuantum atau model yang dipropos oleh Schrödinger tadi. Oke, nah sekarang kita tinjau dari dua sudut pandang ya, dari sudut pandang klasik dan kuantum. Kalau dari sudut pandang klasik, posisi elektron itu kan dapat ditentukan secara pasti, sehingga bisa dikatakan bahwa elektron itu berputar atau mengitari inti atom itu pada orbit-orbitnya masing-masing. Oke. Kemudian dari tinjauan klasik ini, orbit-orbit tadi itu akan hanya berada dalam satu dimensi ya, dalam artian arah putaran elektron ini hanya pada, katakanlah dari sudut pandang sumbu X saja misalkan, atau dari sumbu Y saja, seperti itu. Jadi tidak bisa kombinasi antar berbagai sumbu atau multidimensi. Konsekuensinya adalah kita tidak bisa memprediksi bentuk molekul ketika menggunakan tinjauan klasik. Nah, kemudian kan akhirnya diperbarui, konsep ini diperbaharui di mana dipropos oleh ilmuwan-ilmuwan pada masa kuantum. Akhirnya didapatkan deskripsi yang lebih akurat atau lebih relevan, yaitu bahwa ternyata elektron itu bukan mengitari elektron
berdasarkan orbit, tapi berdasarkan orbital. Jadi apa bedanya sebetulnya? Jadi kalau orbit tadi itu pasti, fix, atau bisa ditetapkan seperti itu. Kalau orbital itu lebih kepada daerah atau wilayah gitu ya. Jadi orbital ini itu mendeskripsikan daerah di mana tempat ditemukannya elektron itu paling tinggi. Oke. Jadi misalkan di sini ada daerah-daerah yang berwarna, itu berarti dia mendeskripsikan kemungkinan elektron berada di situ itu tinggi. Sedangkan misalkan di sini ada daerah yang putih seperti ini, itu adalah daerah yang disebut dengan node ya. Jadi di daerah node itu elektron tidak bisa ditemukan atau kemungkinannya sangat amat kecil. Oke, itu kalau di daerah yang putih seperti ini. Itu digambarkan tanpa warna seperti ini ya. Nah, kemudian dia juga bersifat multidimensi dalam artian deskripsi kemungkinan terdapatnya elektron itu atau deskripsi kemungkinan keberadaan elektron itu 3 dimensi. Dia bisa berada pada 3 sumbu kartesian ya. Jadi ada sumbu X, Y, Z, itu dia bisa menempati posisi manapun asal berada pada orbital yang bersangkutan. Konsekuensinya di situ kita bisa memprediksi bentuk molekul. Seperti itu. Jadi dari tinjauan kuantum, atom itu dikatakan lebih akurat deskripsinya dibandingkan ketika ditinjau dari sudut pandang klasik. Oke, kemudian di pembahasan kita kali ini kita akan fokus pada konteks elektron dalam atom ya. Jadi elektron dalam atom itu bisa dideskripsikan beberapa besaran atau beberapa karakteristik atau beberapa properti dari si elektron itu sendiri ketika berada dalam atom, yaitu dari sudut pandang energinya, momentum sudutnya, momen magnetik, serta spinnya seperti itu. Nah, deskripsi dari masing-masing besaran ini itu nantinya akan dijelaskan oleh sesuatu yang namanya bilangan kuantum. Oke, jadi ada 4 buah bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum utama, itu N kecil, yang mendeskripsikan tingkat energi dari elektron ketika berada dalam atom. Kemudian ada bilangan kuantum azimut atau L kecil. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik ML, atau kadang M saja, kadang disebut seperti itu. Tapi di sini saya menyebut M L kecil begitu. Kemudian yang terakhir itu karakteristik spin elektron dalam atom itu nantinya akan dideskripsikan oleh bilangan kuantum spin. Biasa diberikan simbol MS atau kadang ada yang memakai simbol S saja. Itu tidak masalah. Oke, jadi ada 4 bilangan kuantum untuk mendeskripsikan elektron di dalam atom. Oke, kita akan mulai dulu dari yang pertama, yaitu bilangan kuantum utama atau principal quantum number gitu ya. Sebagai perhatian dulu, visualisasi orbit ini itu hanya untuk mempermudah pemahaman ya. Jadi bukan berarti elektron itu akan berada pada orbit yang seperti ini, fix seperti ini, tapi ini hanya untuk mempermudah visualisasi atau penggambaran yang saya berikan saja. Oke, jadi kalau digambarkan dalam penggambaran model yang paling umum, itu kan ada bentuk seperti ini ya. Misalkan saya punya atom seperti itu, kalau di kuliti atau dibuka begitu, isinya itu ada nukleus, ada muatan positif dan muatan netral di sana. Kemudian dikelilingi oleh muatan-muatan negatif yang namanya itu adalah elektron. Oke, nah elektron itu bisa berada pada tingkat-tingkat energi yang diskrit atau tertentu atau terkuantisasi. Oke. Nah, itu dideskripsikan oleh kulit elektron. Sehingga nantinya ada kulit pertama, jadi N sama dengan 1, ada kulit kedua, ada kulit ketiga, kulit keempat. Oke. Dan terkadang ada yang menyebut kulit itu dalam
huruf yang dimulai dengan K ya, K besar, K, L, M, N, dan seterusnya. Kalau dilanjutkan itu bisa seperti itu. Nah, ini adalah bilangan kuantum utamanya. Kemudian kalau kita misalkan sebut kulitnya ya bisa pakai notasi huruf besar ini yang dimulai dari K untuk tingkat energi pertama atau bilangan kuantum N sama dengan 1. Oke, nah yang dideskripsikan oleh bilangan kuantum utama itu adalah posisi atau tingkat energi elektron di dalam atom. Oke, jadi elektron bisa berada dalam tingkat energi paling rendah, yaitu yang pertama, kemudian kedua, tiga, dan seterusnya. Tergantung kita sedang bicarakan mengenai atom apa, dan apakah atomnya itu netral atau dalam keadaan tereksitasi atau seperti apa. Gitu. Oke. Nah, ketentuan bilangannya simpel ya. Untuk bilangan kuantum utama ini ketentuannya adalah bilangan bulat positif. Jadi N bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, bilangan kuantum utama itu cukup sederhana. Kemudian berikutnya itu adalah bilangan kuantum azimut atau kadang disebut juga bilangan kuantum momentum sudut orbital atau bilangan kuantum orbital. Itu dideskripsikan oleh notasi L kecil. Oke. Nah, tugasnya atau yang dideskripsikan oleh bilangan kuantum azimut ini itu adalah pembagian kulit itu ke dalam subkulit yang kita kenal sebagai SP, DF, dan seterusnya. Jadi kalau dilanjutkan sebenarnya masih bisa, tapi seringkali kita batasi pada deskripsi SPDF ini ya untuk atom-atom yang umum atau familiar. Oke. Jadi kalau di tingkat 1 itu yang diizinkan hanya subkulit S saja. Kemudian kalau di tingkat 2 bisa ada subkulit S dan P, tingkat 3 ada subkulit SPD, dan tingkat 4 ada SPDF, tingkat 5 juga SPDF, dan seterusnya. Seperti itu. Itu nanti akan kita coba bicarakan lebih lanjut. Nah, yang dideskripsikan itu adalah momentum sudut orbital yang nantinya berarti bisa mendeskripsikan bentuk orbital elektron itu seperti apa. Oke, ini akan saya tunjukkan sebentar lagi. Kemudian untuk ketentuan bilangannya itu ya bisa dari 0 sampai N-1 ya. Jadi kalau misalkan di kulit pertama dia hanya punya satu buah L, yaitu 0 itu sendiri. Kalau misalkan di kulit kedua ya, untuk yang subkulit S berarti ya 0 juga, tapi kalau yang P itu berarti yang P berarti 1 ya. Kemudian kalau di tingkat energi 3 SP itu sama, kemudian D-nya itu berarti bisa sampai 2 begitu ya. Jadi maksimal itu berarti kan N-1 berarti 3 kurangi 2 ya 2 berarti 0, 1, 2 dan seterusnya sampai yang F berarti F-nya itu 3. Seperti itu, karena ini dia kulit atau di N ke-4 ya, misalkan seperti itu. Oke, nanti akan kita lihat lebih lanjut. Kemudian di sini saya akan membahas dulu mengenai bilangan kuantum magnetik, di mana bilangan kuantum magnetik atau M dengan indeks L ya, ML begitu, M subscript L, itu nantinya akan membagi tingkat energi yang tersedia pada subkulit. Kemudian yang dideskripsikan itu adalah orientasi orbital elektron. Oke, jadi kalau kita lihat dari visualisasi ini, itu orientasi orbital elektron itu bisa bermacam-macam ya. Bisa tertarik ke sumbu X, ke sumbu Z, atau ke sumbu Y, seperti itu. Atau misalkan ke satu sumbu saja kalau misalkan atau misalkan ketiga sumbu kalau yang S itu seperti itu. Jadi kemudian bentuk-bentuknya ini ada bentuk bulat, kemudian ada seperti barbel, kemudian ada seperti
4 buah bulatan seperti itu dan seterusnya, itu timbul tadi akibat adanya bilangan kuantum azimut ya, seperti itu. Tapi arah-arahnya itu dideskripsikan oleh, atau orientasinya maksud saya itu dideskripsikan oleh bilangan kuantum magnetik. Oke. Nah, ketentuan bilangannya itu adalah minus L sampai plus L. Oke, jadi ketentuan bilangannya itu nanti akan mengikuti nilai L-nya ya. Oke, kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang orbital begitu ya. Jadi kalau orbital berarti kan itu adalah kemungkinan keberadaan elektron itu di mana. Jadi orbital itu mendeskripsikan daerah yang paling memungkinkan untuk ditempati oleh elektron. Oke. Dan bentuknya itu bermacam-macam. Misalkan di sini saya punya representasi probabilitas untuk posisi elektron di orbital S. Nah, kalau digambarkan bentuk orbital S itu ya simply bulat seperti itu. Itu berasal dari visualisasi distribusi kemungkinan seperti ini. Jadi kalau orbital S, kemungkinan keberadaan elektronnya itu ya cuma di bulatan-bulatan ini begitu ya. Kalau di 1S berarti cuma di sini, kalau di 2S berarti agak lebih besar lagi. Ada yang kecil ya, 1S, kemudian ada 2S yang besarnya, kemudian untuk 3S itu lebih besar lagi, tapi bentuknya masih sama. Kalau dirangkum itu ya dia masih seperti bola saja, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini sebagai perhatian juga itu ada node-node-nya. Jadi ada daerah-daerah yang berwarna putih. Nah, itu adalah tempat yang dilarang ditempati oleh elektron. Jadi tidak mungkin ada elektron ditemukan di situ. Oke. Jadi itu adalah daerah yang tidak mungkin ditempati oleh elektron, itu digambarkan oleh ruang-ruang kosong ini, seperti itu. Nah, kemudian ini yang tadi sudah diperlihatkan di slide sebelumnya, itu pada dasarnya adalah visualisasi probabilitas posisi elektron pada masing-masing atau kepada keempat orbital yang kita kenal, yaitu S, P, D, F ya. Itu bentuknya seperti ini. Jadi kemungkinan keberadaan elektron kalau di orbital S itu ya bulat saja, tapi kalau misalkan orbital P, elektron bisa berada pada daerah yang berbentuk seperti barbel ini. Oke. Tapi tidak mungkin si elektron itu ada di daerah yang kosong-kosong ini. Jadi ini tidak mungkin ya. Di daerah-daerah yang tidak mungkin. Tapi kalau di dalam ruangan atau dalam daerah yang berwarna ini, elektron mungkin ada, seperti itu. Jadi probabilitasnya tidak nol kalau ada di daerah-daerah yang berwarna ini, seperti itu. Itu kalau di orbital S, di orbital P seperti itu, D juga bisa dilihat seperti ini, dan F juga spesifik seperti ini. Oke, kemudian kalau kita rangkum atau kita tabulasi ketiga buah bilangan kuantum tadi, yaitu ada bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik, itu kira-kira bisa dirangkum seperti ini ya. Ini saya batasi sampai ke kulit keempat atau tingkat energi keempat atau bilangan kuantum keempat. Jadi misalkan di tingkat energi pertama atau di kulit K, berarti L-nya hanya 0 saja. Jadi identitas subkulit yang ada di situ hanya hanya 1S. Kemudian bilangan kuantum magnetik yang ada di situ hanya 0. Oke, sehingga jumlah subkulitnya ya 1. Kemudian jumlah orbital yang ada di situ hanya 1 juga. Dan jumlah elektron maksimumnya atau yang bisa ditampung itu adalah 2 kali n kuadrat, berarti 2. Oke, jadi dalam satu orbital dia bisa menampung 2 buah elektron yang nantinya berbeda bilangan spinnya, yang akan kita bahas bentar lagi ya tentang spin itu. Kemudian dan seterusnya seperti itu. Untuk tingkat energi kedua itu
L yang diperbolehkan itu adalah 0 dan 1, dimana 0 itu tadi miliknya subkulit S, dan identitasnya berarti 2S karena dia ada di tingkat energi kedua. Kemudian kalau yang 1 itu punyanya orbital P, atau kita kasih identitas 2P karena ada di bilangan kuantum kedua atau di tingkat energi kedua. Oke, jadi kalau bilangan kuantum magnetiknya tadi aturannya adalah minus L sampai plus L. Jadi kalau yang S ya cuma 0 saja, tapi kalau yang P berarti bisa minus 1 yaitu minus L, bisa 0, bisa plus 1 yaitu plus L-nya. Seperti itu ya. Kemudian jumlah subkulit yang memungkinkan untuk di tingkat energi kedua itu adalah 1 untuk yang S sama berarti. Kemudian kalau di orbital P itu jumlah subkulit yang memungkinkan itu ada 3, yaitu minus 1, 0, dan plus 1. Sehingga kalau ditotalkan jumlah orbital di tingkat energi 2 itu ada 1 plus 3 yaitu 4. Dan total atau elektron maksimal, jumlah elektron maksimal yang bisa ditampung dalam orbital atau dalam tingkat energi 2 itu adalah 8. Karena ada 4 buah total orbital, masing-masing orbital bisa menampung 2 buah elektron, maka maksimal elektron yang ada di tingkat energi kedua itu 8. Dan seterusnya itu seperti itu. Yang sampai F itu juga sama seperti itu ya. Ini saya kira cukup mudah untuk dipahami. Nah, berikutnya bilangan kuantum yang keempat itu adalah bilangan kuantum spin. Nah, untuk bilangan kuantum spin ini sendiri cukup sederhana sebetulnya. Jadi spin yang memungkinkan untuk dimiliki oleh sebuah elektron itu hanya ada 2, yaitu spin up dan spin down, atau spin naik dan spin turun, yang masing-masing nilainya adalah plus setengah. Oke. Jadi bilangan spin katakanlah bilangan spin positif itu berarti plus setengah, negatif itu berarti min setengah. Jadi hanya ada 2 nilai ini yang memungkinkan. Oke. Yang dideskripsikan oleh bilangan spin ya arah spin elektron itu. Jadi kalau spin berarti kan bisa dikatakan arah rotasinya seperti itu ya. Walaupun kalau ketika bicara mengenai spin elektron itu sendiri secara lebih spesifik, sebetulnya bukan hanya bicara soal rotasi, tapi ada sesuatu yang lebih kompleks tentang spin ini. Namun untuk pembahasan kita sekarang, kita cukupkan dengan deskripsi bahwa spin itu seperti layaknya rotasi, seperti itu ya. Oke. Nah, ketentuan bilangnya tadi adalah minus setengah atau plus setengah. Hanya ada 2 buah kemungkinan. Oke. Nah, kemudian mungkin Anda sudah familiar dengan beberapa informasi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang ketentuan konfigurasi elektron. Nah, yang pertama, konfigurasi elektron itu harus menaati atau mengikuti prinsip Aufbau atau building up. Jadi maksudnya Aufbau itu dari rendah ke tinggi, dari bawah ke atas, dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi, seperti itu ya. Nah, tingkat energi rendah ke tinggi itu sebetulnya bisa secara simpel bisa dideskripsikan oleh bilangan kuantumnya atau bilangan kuantum utamanya, yaitu 1, kemudian 1S, 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Tapi ketika sudah bicara ke konteks yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih tinggi, bisa saja bilangan kuantum tertentu itu akan memiliki tingkat energi yang lebih rendah daripada bilangan kuantum utama yang bawahnya. Oke, jadi misalkan di sini untuk 4S itu tingkat energinya itu lebih rendah daripada tingkat energi 3D. Itu konsekuensi dari adanya aturan N plus L. Oke, jadi ketika bicara mengenai tingkat energi, kita perlu melibatkan L juga selain N. Oke, jadi kita tinjau N plus L-nya itu berapa. Oke,
Ini misalkan nah misalkan di sini ya untuk 4S ya, 4S itu kan lebih rendah daripada 3D, itu karena N plus L dari 4S itu adalah 4 plus 0, yaitu 4. Oke. Sedangkan untuk 3D, N plus L-nya itu adalah 3 plus 2. Jadi untuk 3D, L-nya kan 2. N-nya 3, berarti N plus L-nya 3 plus 2 sama dengan 5. Itulah kenapa pengisian di 4S itu didahulukan daripada pengisian elektron di 3D. Seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu untuk pengaturan pengisian berdasarkan prinsip Aufbau ya. Jadi dari bawah atau dari tingkat energi yang lebih rendah menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian ketentuan berikutnya itu diatur oleh aturan Hund. Aturan Hund itu cukup simpel dan saya kira Anda sudah pernah mendengar juga atau pernah melakukan ini. Jadi intinya adalah sendiri dulu baru berpasangan. Intinya untuk orbital-orbital tertentu kita isi yang kosong terlebih dahulu, baru kita isi secara berpasangan, begitu ya. Misalkan di sini untuk konfigurasi elektron karbon misal seperti ini, itu bisa dilihat dari gambar. Ada beberapa buah kemungkinan yang bisa diambil, yaitu yang 1 dan 2. Kemudian untuk yang atas itu tidak bisa, yang bawah juga nggak bisa. Jadi kalau yang paling bawah itu harusnya jangan dulu ngisi yang ke spin bawah atau spin down, tapi isi dulu bagian yang kosongnya atau orbital yang kosong ya, seperti itu. Oke, kemudian kesalahan yang ini, yang bagian yang konfigurasi ketiga, itu adalah spinnya itu tidak sesuai dengan spin pertamanya. Jadi kalau spin pertama pada orbital yang sama itu, pada orbital 2p itu ke atas, maka di sebelahnya pun harus ikut ke atas. Jadi ini nggak boleh, harusnya begini gitu ya. Oke. Jadi di orbital yang sama, maksud saya misalkan di sini orbital 2p, kalau awalnya elektron awal itu spinnya ke atas, maka elektron di sebelahnya spinnya juga harus ke atas. Kalau ke bawah, elektron pertama spinnya ke bawah, maka yang kedua harus ke bawah juga, dan ini diperbolehkan. Walaupun cara penulisan ini itu kurang lazim ya untuk dipakai, karena malah kadang membingungkan yang membaca seperti itu ya, karena tidak mengikuti aturan di bagian kirinya. Tapi ini sebetulnya diperbolehkan karena intinya adalah elektron pertama pada sebuah orbital, jadi ini orbital 2p, elektron pertamanya itu ke bawah, maka yang berikutnya pun ke bawah, dan yang paling atas itu juga boleh. Dan ini adalah cara yang paling umum kita kenal. Jadi ke atas, kemudian yang sebelahnya juga ke atas, seperti itu. Oke. Nah, aturan ketiga mengenai ketentuan konfigurasi elektron itu diatur oleh prinsip eksklusi Pauli atau asas larangan Pauli, biasa kita kenal. Intinya adalah dua buah elektron tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Oke. Jadi kalau berpasangan maka spinnya harus beda. Jadi untuk gambar pertama ini itu tidak boleh terjadi karena elektron ini dan elektron ini itu punya bilangan kuantum yang sama. Ya. Punya bilangan kuantum yang sama. Maka tidak boleh. Kenapa dia bisa punya bilangan kuantum yang sama? Coba kita identifikasi. N-nya atau bilangan kuantum utamanya itu adalah 2, karena dia berada pada tingkat energi kedua. Kemudian bilangan kuantum azimutnya itu adalah
0 karena dia S ya, karena dia orbitalnya orbital S. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya atau ML-nya itu adalah 0 juga. Oke. Dan di sini spinnya dua-duanya itu plus setengah karena dua-duanya naik. Jadi karena dua-duanya itu sama, oke, itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu yang satunya harus berbeda. Jadi kalau yang ini itu positif setengah ms-nya, kalau yang satunya itu adalah ms-nya minus setengah, dimana nilai n, l, dan ml-nya itu sama. Oke, jadi ini diperbolehkan. Nah, untuk simulasi interaktif sih yang mungkin bisa Anda coba sendiri di rumah, itu bisa diakses di website berikut ini. Itu cukup menarik menurut saya dan bisa memberikan gambaran bagaimana ketentuan pengisian elektron pada orbital atom. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang mungkin perlu diperhatikan kembali itu adalah adanya beberapa pengecualian pada golongan logam transisi ya. Jadi pengecualiannya adalah dalam sudut pandang cara pengisiannya. Jadi misalkan saya ambil contoh ini deh, saya ambil contoh krom ya, atau kromium. Ya, ini kan sama depannya sama ya, AR ya. Jadi saya tinggal menyisakan atau menulis sisanya. Jadi misalkan di sini itu adalah S, kemudian satunya itu D. 1 2 3 4 5 begitu ya. Nah, ini punya 4S, ini 3D ya. Oke. Nah, seharusnya cara pengisiannya kan 4S diisi dulu ya, diisi dulu 4S. Oke, dipenuhi satu buah orbital ini, kemudian baru kita berpindah ke orbital yang baru. Jadi harusnya karena atomic numbernya 24, berarti di sini saya harus mengisi 4 ya, 1 2 3 4. Nah, itu adalah cara yang normal dilakukan ketika memanfaatkan prinsip of Bow tadi, atau prediksi yang dikatakan atau diberikan oleh prinsip of Bow. Tapi ternyata ketika dilakukan eksperimen, jadi ini berdasarkan data yang sudah dieksperimenkan ya ceritanya. Ternyata berdasarkan eksperimen, konfigurasi yang lebih stabil dari krom atau dari kromium ini, jadi elektron itu bukan penuh di orbital 4s, tapi tidak berpasangan lebih banyak di bagian 3D-nya seperti itu. Jadi elektron yang harusnya di 4s itu dipindahkan ke 3D. Jadi yang ini dibiarkan kosong atau dibiarkan tidak berpasangan seperti itu. Ini adalah konfigurasi yang lebih stabil seperti itu. Jadi beberapa contoh ini itu secara eksperimen mereka kondisinya atau karakteristiknya lebih stabil dibandingkan ketika dilakukan prediksi berdasarkan Aufbau tadi. Oke, jadi ini adalah beberapa buah pengecualian ya, yang dimana pengecualiannya itu memang berada pada beberapa logam transisi dan di beberapa unsur yang lain. Tapi unsur yang lain itu bukan unsur yang umum kita gunakan atau kita bahas ya. Jadi saya kira saya cukupkan pengecualian pada beberapa logam transisi ini. Oke.
Kemudian dari konfigurasi elektron kita juga bisa memprediksi sifat kemagnetan dari sebuah unsur atau sebuah atom atau sebuah bahan ya. Dimana kalau dari sudut pandang sifat kemagnetan itu bisa kita bagi menjadi beberapa sebetulnya, tapi seringkali sudut pandangnya itu adalah paramagnetik dan diamagnetik saja. Ada juga ferromagnetik, tapi itu kasus yang lain. Jadi tidak akan kita bahas di sini saya kira. Jadi kalau paramagnetik itu intinya sebuah unsur itu akan slightly attracted to magnetic field. Maksudnya adalah dia akan kecenderungannya punya gaya tarik kalau ada medan magnet. Oke, nah sedangkan kalau diamagnetik itu dia cenderung punya gaya tolak, atau istilahnya dia tidak mau mendekat ke medan magnet seperti itu. Oke, nah itu makanya kadang disebut sebagai bahan non magnetik. Jadi kalau dideketin, saya punya bahan dideketin katakanlah magnet seperti itu. Oke, nah dideketin magnet seperti itu ya dia nggak akan nempel karena dia intinya tidak memiliki kecenderungan untuk tarik oleh medan magnet itu, seperti itu. Nah, sebetulnya secara simpel ketika bicara dari sudut pandang konfigurasi, bahan-bahan yang sifatnya paramagnetik itu dideskripsikan oleh bahan yang nanti konfigurasi elektronnya itu tidak berpasangan, ada yang tidak berpasangan. Oke, jadi secara umum kalau ada elektron yang tidak berpasangan dalam konfigurasinya itu umumnya itu sifatnya adalah paramagnetik. Oke, kemudian kalau diamagnetik itu biasanya kalau di konfigurasi elektronnya itu semua elektronnya itu berpasangan. Walaupun demikian ada beberapa kasus khusus untuk masalah konfigurasi dan sifat kemagnetan ini ya, yang nanti akan sedikit kita bahas. Jadi kenapa bisa elektron yang tidak berpasangan atau elektron yang penuh, berarti ya kalau ada elektron yang penuh itu sifatnya kalau ada elektron yang tidak berpasangan itu sifatnya bisa paramagnetik, yaitu karena misalkan gini ya, elektron atau orbital terakhirnya misal seperti ini. Nah, misal saya punya konfigurasi akhirnya seperti ini, misalkan ya. Misalkan konfigurasi akhirnya seperti ini, maka akan ada satu buah elektron tidak berpasangan. Oke. Nah, satu buah elektron tidak berpasangan ini itu akan menyebabkan adanya spin neto seperti itu ya. Jadi ada angkanya kan berarti. Jadi di sini kan ada angkanya yaitu plus setengah ya. Nah, ada angka plus setengah. Nah, ini konsekuensinya adalah karena ada neto atau ada sesuatu angka di sini, maka ketika dia didekati oleh medan magnet tertentu seperti itu, otomatis dia akan berinteraksi dengan medan magnet ini, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi karena ada sisa seperti itu, ada sisa angka di sini, otomatis dia bisa tertarik atau timbul gaya tarik dari si unsur ini, begitu. Sedangkan kalau misalkan elektron atau konfigurasi elektronnya full berpasangan semua, oke, ini kan berarti saling menetralkan ya. Jadi ini plus setengah, ini minus setengah, ini plus setengah, ini minus setengah, ini plus setengah, ini minus setengah. Berarti kan ini netonya atau jumlahnya itu adalah 0, ini 0, itu 0, itu 0. Jadi tidak ada sesuatu apapun di sini yang memaksa dia untuk
ngikuti tarikan dari medan magnet. Jadi walaupun ada medan magnet di sini, karena di sininya 0, otomatis tidak ada kecenderungan dia untuk mendekat seperti itu. Jadi istilahnya karena saling menetralkan, spinnya itu saling menetralkan. Bahan yang seperti ini, yang konfigurasi elektronnya penuh, itu bisa atau tidak akan terpengaruh adanya medan magnet karena dia slightly repulsed atau cenderung menjauh gitu ya, walaupun mungkin tidak akan kelihatan kalau kita pandang dengan mata telanjang begitu. Misalkan saya punya kayu seperti itu ya. Nah, kayu itu pada dasarnya dia juga bahan diamagnetik karena tidak punya kecenderungan untuk tertarik dengan medan magnet ya. Tapi pada dasarnya itu terjadi karena ada sedikit tarikan ke belakang atau ada sedikit gaya tolak yang dimiliki oleh si kayu tadi, walaupun tidak kelihatan ketika kita mendekatkan magnet ke kayu seperti itu ya. Tapi intinya dia tidak mau nempel aja sama si medan magnet yang kita berikan. Seperti itu kira-kira mengenai peraturan dari elektron atau konfigurasi elektron yang mempengaruhi sifat kemagnetan dari sebuah bahan paramagnetik dan diamagnetik. Nah, oke, sekarang kita coba dulu ambil contoh kasus mangan ya. Jadi mangan itu punya nomor atom 25. Jadi kalau kita melakukan konfigurasi elektron, yang dipakai itu adalah nomor atomnya. Oke. Karena pada atom netral, nomor atom itu selain mendeskripsikan jumlah proton, dia juga mendeskripsikan jumlah elektron. Itu pada atom netral ya, dan kita asumsikan atom yang kita bicarakan itu adalah atom netral. Jadi kalau 25 berarti, coba kita periksa ya, kita mulai dari 1S dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sorry saya lupa. Ini kita isi 1S, 2S juga penuh, kemudian 2P, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, kemudian 4S, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 ya, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke. Nah, apa maknanya? Maknanya kita punya 5 buah elektron tidak berpasangan. Oke, jadi ada 5 buah elektron yang tidak berpasangan di situ. Sehingga kita bisa prediksikan bahwa sifat kemagnetan dari mangan itu cenderung akan bersifat paramagnetik. Bahkan dia punya sifat paramagnetik yang cukup kuat karena ada 5 buah elektron yang tidak berpasangan. Karena 1 buah saja ada elektron yang tidak berpasangan, itu sudah cukup untuk menjadikan sebuah unsur itu paramagnetik ya. Begitu. Oke. Kita bisa perkirakan bahwa mangan itu adalah paramagnetik. Nah, itu kita simpulkan karena mangan tidak berada pada, atau ternyata tidak bukan merupakan pengecualian ya. Nah, pengecualian yang saya maksud atau pengecualian yang kita bicarakan tadi itu ada beberapa, yaitu ada kasus khusus misalkan magnesium. Jadi magnesium itu semua elektronnya itu berpasangan. Tapi karena tetap walaupun semua elektronnya berpasangan, secara eksperimen ternyata sifat magnesium itu adalah paramagnetik. Nah, itu yang menjadi
sebuah anomali atau inkonsistensi terhadap sifat kemagnetan tadi ya. Kemudian contoh berikutnya itu adalah emas atau aurum ya. Jadi aurum atau emas itu ada elektron yang tidak berpasangan. Oke, di sini ya. Ini kan berarti tidak berpasangan. Tetapi sifatnya itu diamagnetik ternyata. Oke. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan. Dan juga ada unsur-unsur lain yang punya potensi pengecualian seperti ini. Tetapi pada kasus yang umum, istilahnya kebanyakan memang pernyataan tadi itu berlaku, yaitu kalau ada elektron yang tidak berpasangan maka dia cenderung paramagnetik, tapi kalau semuanya berpasangan dia cenderung diamagnetik. Itu berlaku umum, tetapi memang ada beberapa pengecualian seperti ini yang dideskripsikan dari hasil eksperimen dari atom-atom atau dari unsur-unsur yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, mungkin untuk konfigurasi elektron ini saya sudah pernah mendapatkan materinya, saya kira, makanya saya tidak akan terlalu membahas lebih banyak, tapi mungkin perlu berlatih ya untuk masalah pengisian atau masalah penulisan notasinya ya. Jadi mau dengan pengisian standar berdasarkan orbital seperti ini atau langsung dengan notasi huruf seperti ini, itu sebetulnya tidak masalah. Oke. Ya, saya kira itu. Terima kasih.